Balik lagi di meja kantor, dan kali ini kita bakal bahas tentang kelanjutan One Out season kedua, yaitu chapter 88. Tapi sebelum mulai ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, pada pertandingan pertama melawan Eagles, tim Lycons menang dengan hasil yang luar biasa. Dan hari ini adalah pertandingan kedua Lycons melawan Eagles. Kedua tim sudah menurunkan semua pemainnya, di mana Lycons mengutus Mochizuki sebagai pitcher dan Eagle mengutus Miyagi sebagai pitcher. Dan pada pertandingan ini, John dan Genzo pun diturunkan sebagai pemain awal, di mana John sebagai pemukul ke-8 dan Genzo sebagai pemukul 9 sekaligus penjaga base kedua. Sisanya sama seperti pertandingan pertama. Lalu panel berganti ke ruang si pemilik klub, di mana si sekretaris berkacamata hitam berkata, "Tokuchi sepertinya tidak akan bermain hari ini." Lalu si Pak Tua menjawab, "Itu adalah ciri khas dari kontrak baru One Outs. Kalau di kontrak selama, seolah dirancang untuk menguras tenaga si pitcher karena kemungkinan dia bermain berturut-turut sangatlah tinggi. Tapi di kontrak yang baru ini, Tokuchi dapat memilih 2 dari 4 orang untuk bermain sebagai starter, sehingga Tokuchi pun bisa beristirahat lebih lama." Lalu Pak Tua menambahkan, "Kemarin Tokuchi sudah memenangkan 850 juta, jadi sekarang dia bisa agak tenang. Kecuali John dan Genzo kebobolan 6 out hari ini." Lalu si pemilik klub pun menjawab, "Tokuchi hanya bisa beristirahat paling lama 1 atau 2 hari. Itu pun jika John dan Genzo bermain dengan baik." Lalu panel kembali ke tengah lapangan. Diperlihatkan bahwa permainan John masih belum ada kemajuan, masih belum bisa memukul satupun bola. Dan selanjutnya adalah Genzo yang memukul bola, tapi hasilnya sama saja. Bolanya pun tidak terpukul. Panel berganti ke ruang si pemilik klub. Sang pemilik klub pun berkata, "Jika permainan mereka seperti itu, pasti mereka tidak akan bisa mencetak RBI." Lalu Pak Tua berkacamata menjawab, "Mereka pasti gugup karena ini adalah permainan pertamanya di laga yang besar." Lalu si pemilik klub pun hanya tertawa kecil mendengar perkataan si Pak Tua berkacamata, dan dia berkata, "Tokuchi tidak punya banyak waktu memikirkan hal sepele seperti itu. Seperti kataku kemarin, Tokuchi sudah membuat kesalahan besar dengan kontrak ini, dan jika dia lengah, dia akan kehilangan semuanya sebelum dia menyadarinya." Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana John masih belum bisa memukul bola dan sudah mendapatkan 5 strikeout. Dan berikutnya giliran Genzo yang memukul, dan kejutan pun terjadi, di mana dia dapat memukul bola tersebut, tapi sayangnya pukulannya masih dengan mudah bisa ditangkap oleh lawan. Sang pemilik klub pun berkata, "Sejauh ini hanya 4 out di antara mereka berdua, dan kekalahan Tokuchi semakin dekat." Lalu Pak Tua berkacamata penasaran dengan ekspresi yang dikeluarkan oleh si pemilik klub. Bukankah jika Tokuchi kalah saat ini hanya akan menghilangkan kemenangan di pertandingan kemarin? Dan panel pun kembali ke tengah lapangan, di mana pertandingan sudah ada di babak terakhir dan semua orang nampaknya berfokus pada pemain baru dari lapis kedua, yaitu John dan Genzo. Karena banyaknya blunder yang mereka buat, mereka digantikan di babak ke-7. Dan skor sementara saat ini adalah 1-0 untuk keunggulan Lycons. Meskipun unggul, pitcher dari Lycons mengalami kesulitan karena dalam kondisi tanpa outs dan ada runner di base 1 dan 3. Melihat hal itu, Tokuchi pun tidak bisa tinggal diam. Dia pun langsung meminta kepada pelatih untuk dimainkan. Lalu sang pemilik klub pun tertawa melihat Tokuchi yang masuk ke lapangan dan berkata, "Jika dia ingin menghapuskan 4 out, setidaknya membutuhkan 4 babak tanpa run, dan seharusnya dia masuk di babak kelima." Di tengah lapangan, Tokuchi berhasil menjatuhkan para pemukul Eagles. Dari pemukul 1 sampai ke-3, tidak ada yang bisa memukul semua lemparannya. Lalu si pemilik klub pun berkomentar, "Itu memang mengesankan, tapi tetap saja itu tidak bisa menghapuskan kesalahan yang dibuat oleh dia." Lalu panel kembali pindah ke tengah lapangan, di mana komentator berkata, ini adalah babak terakhir, di mana Tokuchi yang akan menjadi pitchernya. Lalu panel berganti kembali ke ruang si pemilik klub. Si Pak Tua berkacamata karena penasaran, dia pun bertanya, sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan oleh Tokuchi? Lalu sang pemilik klub pun bertanya kembali,
Kesepakatan apa yang telah kita sampaikan sebelum menyelesaikan kontrak? Si Pak Tua menjawab, 2 dari 4 pemain harus bermain minimal 5 babak. Jika tidak akan ada denda 5 miliar. Sisanya sama seperti kontrak sebelumnya. Lalu si pemilik klub pun berkata, benar, kecuali denda 2 dari 4 pemain, dia akan mengikuti aturan dari kontrak yang sebelumnya. Dan itu adalah kesalahan Tokuchi. Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana Tokuchi berhasil mengalahkan pemukul lawan dengan 3 strikeout berturut-turut, dan pertandingan pun berakhir. Dengan ini Lycons mendapatkan kemenangan kedua berturut-turut. Lalu panel kembali ke ruang si pemilik klub, di mana sang pemilik klub berkata kepada sang pria tua berkacamata, sekarang kau buka kontrak baru dengan lihat bagian yang memuat kontrak lama. Si Pak Tua berkacamata pun membuka dan membacanya. Berkaitan dengan run atau skor, bukan hanya run yang harus diperoleh, tapi semua run yang hilang saat melempar juga akan dihitung. Tidak ada ayat atau pasal di bagian kontrak ini yang menyatakan pelanggaran atau hukuman yang berakibat pada denda 5 miliar. Semua itu hanya tergantung pada tingkat kesulitan permainan saja, dan tarif bisa berubah sewaktu-waktu. Setelah membaca kontrak, Pak Tua berkacamata tiba-tiba terkejut. Lalu sang pemilik klub pun tertawa kecil dan berkata, benar, Tokuchi melewatkan bagian paling penting dari kontrak ini, yaitu tarif bisa berubah sewaktu-waktu dan kontrak baru melahirkan efek dari persyaratan-persyaratan besar. Itu karena sebelum memulai pertandingan, Tokuchi harus memutuskan 2 pemain awal yang akan bermain di 5 babak. Dengan kata lain, aku bisa memutuskan tarif setelah mengetahui siapa pemain awal itu. Di pertandingan hari ini, tepatnya jam 3 sore tadi, aku mendapat telepon dari Tokuchi. Dan dia berkata, aku akan memainkan John dan Ginzo sebagai pembuka laga. Setelah mendengar hal itu, aku langsung memutuskan tarifnya. Dan tarif hari ini adalah 20 kali lipat dari biasanya. Si Pak Tua terkejut bukan main. Lalu Pak Tua mulai menghitung berapa 20 kali lipat itu. John dan Ginzo kebobolan 4 out yang artinya minus 60,67 juta. Tokuchi mencetak 6 outs tanpa run yang berarti plus 30 juta. Jika dikurangi totalnya menjadi minus 36,67 juta. Dan jika 20 kali berarti menjadi 7,333 miliar. Dan pemilik klub pun tertawa mendengar dan berkata, kau lihat, aku sudah memotong kemenangannya kurang dari 2/3, dan dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dalam waktu singkat. Dan jika Tokuchi ingin menghentikan kerugian ini, satu-satunya jalan adalah dia harus bermain setiap pertandingan, dan lama-kelamaan tubuhnya pun akan hancur. Apapun yang terjadi, takdir dia hanya satu, yaitu kehancuran. Dan chapter 88 pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.